Halo Sobat Anime, gas lagi yo Feng Hao-nya. Langsung aja kita gaskeun. Semoga aja nggak mati lampu lagi. Waduh. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng Hao yang telah berhasil memasuki area Gunung Said, dirinya menghabiskan waktunya untuk berlatih saja. Dan berarti kali ini Feng Hao bersama dengan Pu Senior Nan yang berhasil terhempas dari atas arena. Waduh, baru beberapa hari saja kau telah menjadi tambah kuat. Tidak, bukan aku yang menjadi lebih kuat, tapi ya kaulah yang tidak berlatih dengan benar, sambut dari Feng Hao. Tidak, kaulah yang terlalu gila, bocah, sambut dari Senior Nan. Apakah kau mau melakukan penerobosan lagi? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Feng Hao. Ya, kepadatan energi yang ada di gunung ini sangatlah berbeda. Ini membuatku merasakan kalau ya sepertinya sebentar lagi aku akan melakukan penerobosan ke Ranau Wuzong, ujar dari Feng Hao. Tapi tak lama setelah itu ternyata ada seseorang yang berujar, lihat, dia hanyalah seekor serangga yang hanya ada di ranah martial spirit. Apa-apaan itu? Dan ternyata yang berbicara itu adalah si Kroci ini yang datang kembali, dan kali ini dia datang bersama dengan seorang pria tua lainnya. Dan itu membuat kedua bocah ini mereka pun bertanya-tanya, siapa orang itu? Entahlah, kupikir itu adalah kakaknya. Muka mereka terlihat mirip kok, sama-sama jelek, ucap dari Feng Hao. Namun untuk kedua ciwi-ciwi ini mereka pun takut kalau sepertinya ini akan menjadi sebuah masalah. Dan itu membuat Lan Er dia berujar, Feng Hao, apakah mereka datang untuk membuat masalah dengan dirimu? Iya, tenang saja. Mereka tidak akan berbahaya kok. Lagi pula, lihatlah, ada bocah Li. Dia akan menyelesaikan ini semua jika ya aku tidak bisa mengalahkan orang-orang itu, ujar dari Feng Hao. Sedangkan untuk Kroci ini dia pun menunjuk ke arah Feng Hao. Kakak, lihat, dialah bocah yang aku katakan itu. Bocah martial spirit. Kau kalah dari bocah martial spirit. Ujar dari si kumis. Tapi di sini si kumis dia juga melirik ke arah Lan Er dan juga Wan Xin. Waduh, buset juga ini bocah. Bagaimana bisa bocah itu dia memiliki beberapa orang gadis cantik bersamanya? Namun untuk Senior Nan yang melihat Kroci ini datang bawa kakaknya, membuatnya berujar, kau membawa seorang veteran ke tempat ini, sungguh memalukan. Apakah kau tidak takut kalau kau bakal kena hukuman? Dan kau juga jangan lupa, tidak diizinkan untuk saling menghabisi di Gunung Sen ini, ujar dari Senior Nan yang sebenarnya dia juga malas untuk berurusan dengan orang-orang yang seperti ini. Namun untuk si kumis dia berujar, ya, aku tahu itu. Terima kasih atas peringatan yang telah kau berikan itu. Tapi itu tidak masalah juga, karena aku akan membuat kau merasakan hal yang lebih mengerikan daripada harus kehilangan nyawa. Mendengar hal itu di sini Senior Nan dia pun tahu kalau tidaklah mungkin ada adegan menghabisi. Maka dari itulah dia bersedia untuk maju. Berhati-hatilah, ucap dari Feng Hao. Melihat seorang pemula berani mencoba mengusik mereka, seorang senior, seorang veteran yang ada di Gunung Sain, jelas membuat mereka, para kroci-kroci ini, mereka pun tidak percaya. Apakah dia benar-benar ingin menghadapi senior itu? Bocah itu, apakah dia gila? Kumis itu dia sedikit lagi mencapai ranah Wuzun loh. Ya, dia sebentar lagi naik ke ranah puncak dari Wuzun. Tapi dia berani melawannya. Gila. Mendengar hal itu, di sini Feng Hao dia pun sadar kalau ini tidak akanlah mudah melihat tingkat kultivasi lawannya yang memang cukup tinggi. Karena memang mereka yang telah mencapai ranah Wuzun, mereka akan mendapatkan kekuatan dengan melakukan sebuah pemurnian melalui sum-sum tulang. Tidak lagi menggunakan organ tubuh seperti layaknya mereka yang masih ada di ranah Ancestor ataupun Wuzong. Dan mereka yang ada di ranah Wuzun, mereka seharusnya ada di puncak Gunung Senwang. Tidak lagi ada di area terluar seperti tempat mereka saat ini. Dan aku juga takut dengan kemampuan yang dimiliki oleh si kumis itu. Senior Nan dia tidak akan mampu untuk menghadapinya, ujar dari Feng Hao di dalam hati. Sedangkan di arena sendiri tiba-tiba saja muncul sebuah penghalang ajaib. Apa itu?
Dan ternyata penghalang itu diciptakan oleh seorang tetua penjaga yang takut kalau pertandingan ini akan melukai mereka yang menonton pertandingannya. Karena memang jelas pertandingan kali ini tidak mungkin lagi main-main seperti pertandingan yang sebelumnya. Dan kini di atas arena ketika mereka berdua bersiap untuk saling bertanding, boom, tiba-tiba saja kumis ini dia melepaskan sebuah serangan teknik air dan hal itu juga langsung dikonter dengan teknik tapak Buddha milik senior Nan, boom. Ya, melihat serangan itu ternyata dapat dihentikan membuat si kumis dia tersenyum. Bocah, kau boleh juga rupanya. Tapi bagaimana kalau ini, boom, serangan, serangan dari teknik air milik kumis kembali melesat dan kali ini jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Menghajar senior Nan hingga membuat senior Nan dia terhempas membentur batas penghalang. Cuma segini kah? Ucap dari si kumis setelah dia berhasil menjatuhkan senior Nan. Namun setelah dijatuhkan di sini, senior Nan dia pun mencoba untuk kembali bangkit kembali. Namun di sini Feng Hao dia berujar, senior, sudahlah, biar akulah yang menghadapinya. Dan tahu kalau memang lawannya sangatlah kuat, maka dari itulah senior Nan dia tidak mencoba untuk keras kepala dan dia menyerahkan sisanya kepada Feng Hao. Baiklah, aku mengerti. Tapi kau harus berhati-hati, dia sangat kuat. Ya, aku tahu itu, sambut dari Feng Hao. Melihat Feng Hao yang kini maju membuat si kumis dia berujar, ya. Ini menarik, inilah yang aku tunggu. Maka dari itulah begitu pertandingan dimulai, Feng Hao dia pun langsung melesat mendekati lawannya dengan tangan kilin yang telah ia ubah bertransformasi, dan tahu kalau lawannya memiliki tangan aneh yang sangat kuat membuat si kumis dia mengeluarkan teknik cakar naga miliknya untuk dapat beradu kekuatan dengan tangan kilin milik Feng Hao yang membuat Feng Hao dia pun terhempas. Orang itu ia bahkan tidak terluka sama sekali. Edan. Karena memang teknik cakar naga itu adalah salah satu teknik andalan milik si kumis. Teknik yang selalu saja ia banggakan. Maka dari itulah kini si kumis dia pun menghempaskan tangannya langsung yang membuat memberikan sebuah tekanan kekuatan yang sangat kuat yang dapat menenangkan Feng Hao. Dan Feng Hao dia pun menyadari kalau ini sangatlah kuat. Gila, perbedaan kultivasi kami terlalu jauh. Dan melihat Feng Hao yang tertekan dengan itu semua membuat para kroci ini mereka pun yakin kalau Feng Hao pasti akan kalah. Begitu juga dengan Wan Xin. Dia pun takut kalau Feng Hao tidak akan dapat bertahan lagi. Senior Nan, apakah Feng Hao akan baik-baik saja? Apakah dia akan kalah? Tidak. Tenanglah, aku dapat merasakan kalau nafas dari bocah itu sungguh sangat stabil. Dan sepertinya anak itu dia akan segera melakukan sebuah penerobosan. Dan jika dia berhasil melakukan sebuah penerobosan, dia benar-benar akan dapat menghancurkan lawannya. Tapi jika dia gagal, maka habislah sudah. Ujar dari senior Nan yang saat ini terlihat menikmati pertandingan itu. Sedangkan untuk Feng Hao sendiri saat ini energi Yuan yang ada di dalam tubuhnya terasa sangat energi Yuan yang ada di dalam tubuhnya telah terasa mencapai batas karena telah ia gunakan untuk dapat menahan serangan dari lawannya itu. Energi Yuanku sudah mulai habis. Tapi tiba-tiba saja Feng Hao dia merasakan tubuhnya mulai terasa panas. Apa ini? Apakah ini benar-benar akan terjadi di tengah-tengah pertarungan? Baiklah, aku mengerti, sambut dari Feng Hao. Maka dari itulah kini Feng Hao dia pun mengambil kembali spirit weapon miliknya dan berlari melesat ke arah si kumis sembari menggotong spirit weapon miliknya, dan itu membuat si kumis yang melihatnya dia berujar, bocah itu seharusnya energi Yuannya telah habis untuk menahan seranganku. Tapi bagaimana bisa dia dapat berlari? Bahkan saat ini Feng Hao dia pun menebaskan spirit weapon miliknya kembali langsung ke arah cakar naga milik si kumis yang membuat si kumis dia harus sedikit terhempas. Apa anak itu? Anak itu dia dapat melukai cakar naga milikku, ujar dari si kumis yang melihat saat ini cakar naga miliknya terlihat sedikit terluka.
Dan tahu potensi gila yang dimiliki oleh Feng Hao yang sangat kuat membuat si kumis dia pun tahu kalau anak ini dia tidak boleh dibiarkan untuk tumbuh. Dia terlalu mengerikan. Sedangkan untuk tetua pengawas dia pun kagum dengan Feng Hao. Bocah itu dia sangat menarik. Ya, dia benar-benar anak yang menarik. Sedangkan untuk Feng Hao sendiri, dia merasakan. Ya, Feng Hao merasakan kalau tubuhnya benar-benar panas. Feng Hao merasakan kalau isi perutnya mulai seperti terpanggang. Ini sensasi ini aku merasakan sensasi dari 5 organ internal tubuhku. Dan aku dapat merasakan kalau setiap organ ini memberikanku kekuatan. Dan sepertinya aku akan membuka. Feng Hao dia pun membuka kekuatannya yang melakukan sebuah penerobosan di tengah-tengah pertandingan. Apa? Bocah itu dia melakukan penerobosan di tengah-tengah pertandingan. Bocah gila, ujar dari si kumis. Dan untuk senior Nan, dia pun tahu kalau cepat atau lambat Feng Hao akan melakukannya. Dan ternyata, Feng Hao kau benar-benar melakukannya. Sedangkan untuk Feng Hao sendiri, aku merasakan, perasaan ini, ini benar-benar sangat nyaman dan luar biasa. Sedangkan untuk si kumis dia pun tahu kalau ini adalah waktunya untuk dapat menyerang. Karena dia tahu lawannya belum siap. Maka dari itulah si kumis dia pun langsung menerjang Feng Hao. Rasakanlah bocah. Dan Feng Hao dia pun tahu kalau si kumis mencoba mencuri star. Maka dari itulah teknik gravitasi membuat si kumis kakinya terasa sangat berat dan juga goyah. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba saja aku merasakan badanku sungguh sangat berat? Dan Feng Hao dia pun langsung memanfaatkan momentum ini untuk dapat menyiapkan serangannya. Slash! Memotong cakar naga milik si kumis. Dan untuk adiknya, dia pun tidak percaya bagaimana bisa kakaknya yang telah ada di ranah Wuzun bisa terluka melawan seorang bocah yang hanya ada di ranah martial spirit. Apa? Bagaimana bisa kakak dia dapat dikalahkan? Begitu juga dengan senior Nan. Dia begitu senang melihat Feng Hao dapat menekan lawannya. Bagus. Fokus habis dia junior, ujar dari senior Nan. Sedangkan untuk tetua pengawas, dia pun semakin yakin kalau Feng Hao sangatlah luar biasa. Anak itu, dia benar-benar menarik. Anak yang bernama Feng Hao ini, dia sangat luar biasa. Sedangkan untuk si kumis, dia pun tidak percaya. Bagaimana bisa anak itu, dia memotong cakar naga Wuzong milikku. Ini benar-benar memalukan. Anak itu, dia terlalu berbahaya. Jika dia dibiarkan tumbuh, anak itu, dia akan menjadi sosok yang tidak dapat dihentikan. Aku harus menghentikannya sekarang juga. Si kumis kini melepaskan kekuatannya yang sesungguhnya. Melepaskan kekuatan aslinya yang tidak lagi membuat dirinya menahan semuanya. Dan itu membuat dia memanggil gelombang gila dari kekuatan elemen air miliknya yang dikombinasikan dengan teknik Wuzun miliknya. Buset, apa itu? Apakah itu teknik rahasia? Ujar dari Feng Hao yang terkejut dengan teknik lawannya itu. Maka dari itulah Feng Hao dia pun hanyut, dia telan dengan gelombang laut yang dilepaskan oleh lawannya. Dan itu benar-benar membuat Feng Hao dia pun kacau karena memang gelombang ini terlalu kuat untuk dirinya yang ada saat ini. Apa ini? Namun tiba-tiba saja gelombang itu pun hilang dalam sekejap mata yang membuat Feng Hao dia terhempas. Dan ternyata serangan itu langsung dibatalkan akibat seorang tetua penjaga dia datang menghentikan teknik yang sedang dibangun oleh si kumis. Hentikan. Teknik yang kau gunakan itu telah melewati batas, ujar dari seorang tetua penjaga yang membuat si kumis dia pun tahu kalau dirinya tidak lagi dapat berbuat apapun di hadapan para tetua. Dan itu membuatnya langsung membungkuk. Baik, aku mengerti tetua, sambut dari si kumis. Walaupun dia sangat kesal, tapi dia pun tahu kalau dirinya tidak dapat boleh melawan tetua ini. Dan untuk Pak Tua itu, dia juga membubarkan mereka semua yang ada di tempat ini. Sudah. Bubar kalian semua. Ini semua telah berakhir. Sedangkan untuk si kumis, dia pun masih kesal.
kau kali ini beruntung bocah, ujar dari si kumis kepada Feng Hao. Hayo, aku ya sepertinya memang beruntung, sambut dari Feng Hao. Dan sebelum pergi, di sini si kumis dia juga berujar, tunggu saja kau nanti, kau akan kuhabisi. Dan di sini si kumis ini dia juga berujar kepada adiknya, aku akan mengirimkan beberapa orang untuk mengawasi bocah itu dan juga kelompoknya. Dan jika terjadi sesuatu dengan anak itu, cepat, kau harus cepat kabari diriku. Baik, aku mengerti kak, sambut dari si Kroci. Sedangkan untuk Feng Hao sendiri, tentunya dia mendapatkan selamat dari rekan-rekannya. Bocah, kau sangat luar biasa. Ya, tapi ya kita tetap harus menjadi lebih kuat lagi, karena cepat atau lambat kita akan bertemu lagi dengan mereka, sambut dari Feng Hao. Dan setelahnya Feng Hao dia pun kembali ke kediamannya. Dan 1 bulan kemudian Feng Hao dia pun merasakan hal yang sangat luar biasa di tubuhnya. Karena memang di tempat ini tekanan energi yang ada di gunung ini sangat-sangat padat. Dan itu membuat Feng Hao dia dapat cepat meningkatkan tingkat kultivasinya. Hingga di 1 malam Feng Hao dia pun kedatangan seorang tamu. Dan itu adalah Master Lu. Master Lu, itu kau ternyata, ada apa? Tanya dari Feng Hao. Dan ternyata tujuan dari Master Lu itu datang ke tempat ini adalah apalagi jika bukan membantunya untuk dapat memulihkan diri. Master Lu, maafkan saya lupa untuk membantu memulihkan tubuh Anda. Ya, tidak apa Master Feng. Lagi pula dengan resep yang Anda berikan itu telah banyak membantu diriku. Di sini Master Lu dia juga berujar, Master Feng, apakah kau pernah mendengar tentang turnamen yang ada di puncak Shenwang? Ya, aku pernah mendengarnya, sambut dari Feng Hao. Dan dari yang aku baca, kalau peserta yang mengikuti turnamen itu dan masuk ke dalam 10 besar, mereka mendapatkan sebuah hak untuk mengikuti, memasuki area Secret Tower untuk mempelajari teknik rahasia. Bahkan teknik-teknik kuno, bukankah begitu Master Lu? Ya, kau benar Master Feng. Awalnya turnamen itu hanya disediakan untuk murid-murid yang berasal dari puncak Shenhua. Tapi kali ini mereka berniat untuk membukanya untuk kepada mereka yang berasal dari puncak bawah. Jadi, apakah kau tertarik? Tanya dari Master Lu. Mendengar hal itu jelas menotis bagi Feng Hao. Dan tentunya Feng Hao dia ingin mengikutinya. Ya, baguslah jika kau mau melakukannya. Akulah yang menyarankan kepada Holy King untuk event kali ini, ujar dari Pak Tua, yang membuat Feng Hao dia pun sadar kalau sepertinya Master Lu dia memiliki sebuah hubungan yang sangat dekat dengan Holy King, pimpinan yang ada di puncak Gunung Sain. Dan menduga kalau sepertinya Master Lu dia melakukan ini semua hanya untuk membuat diriku memasuki Secret Tower itu. Dan saat ini aku yang telah ada di ranah Wuzong, tapi aku cuma memiliki 3 teknik bertarung. Dan aku pikir ini adalah sudah saatnya bagi diriku mempelajari teknik-teknik baru. Maka dari itulah, baiklah Master Lu, terima kasih atas yang telah kau lakukan untuk diriku, ucap dari Feng Hao yang tahu kalau event ini diciptakan khusus oleh Master Lu untuk dirinya, atau sehalnya lebih-lebih kepada Holy King. Namun sebelum pergi, Master Lu dia pun juga tahu kalau Feng Hao dia pasti lolos ke dalam peringkat 10 besar. Dan itu membuatnya berujar, lantai pertama, rak ke-26 dan juga 25. Kupikir itu adalah tempat yang terbaik untuk dirimu, ujar dari Master Lu. Dan sampai jumpa, orang tua ini akan pergi dulu, ujar dari Master Lu yang sepertinya datang hanya untuk menyampaikan pesan ini. Ibarat pertemuan kali ini, Master Lu dia memberikan Feng Hao hadiah yang sangat luar biasa. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Dan kita absen dulu guys ya. Di nomor pertama ada Ade Kurniawan. Kemana aja bang? Gua demam kemarin cowok. Enggak demam sih, flu. Lalu ada Taufik, Fuad, Henry, Guni, Rizky, Supriya, dan Suhadi Asri. Ya gitulah. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dan terima kasih udah absen guys ya. Terima kasih. Dan ada jawaban di cerita Kamai jam 7 malam. Bye, thank you.